bagaimana tentang pernikahan beda agama? Kata soalnya ada orang kan, nggak apa-apa lah, toh saya udah 20 tahun beda agama, fine-fine aja. Tapi ada juga yang menderita loh, banyak yang menderita tuh yang saya lihat. Nah, bagaimana menurut dari Elia? Ya, bagaimana mungkin terang dan gelap dapat bersatu? Iya. Pernikahan beda agama. Mungkinkah kamu rela mempersatukan dirimu di dalam nama Allah dengan orang yang tidak mengakui nama Allahmu itu? Ya. Kayak pertentangan ya. Loh, saya berarti mengkhianati Allah. Saya mempersatukan diri dengan sengaja kepada orang yang menyangkal Allah saya di dalam nama Allah saya. Ya karena kan ada pengajaran dia bilang ya urusan agama ya masing-masing nanti. Malah ada yang bilang toleransi. Yang Tidak penting, ada toleransi begitu. ya itu yang kadang-kadang apa yang diajarkan dunia ya kamu agama kamu nanti saya agama kamu. Nah, itulah dunia yang akan celaka dengan filsafatnya yang kosong. Karena dunia ini berpikir perkawinan itu terjadi, ya udah, yuk kita jalin, punya anak, udah hidup mati, udah. Dan saya bingungnya pernikahan itu diberkati oleh Allah yang mana? Ya makanya. Jika beda itu. Jadi berikan beda agama tuh jangan demi cinta lah, demi apa tuh, aduh. Tapi ada juga gini yang udah deh, gue diberkatin di sini, gue ikut-ikutan, yang penting dapat surat menikah. Ada yang begitu. Ya itu kan karena dia memperjuangkan manusia, Iya. mengorbankan Tuhannya. Ya, itu urusan dia lah dengan Tuhan. Dan itu sangat disayangkan ya. Nah, kemudian ada lagi anak muda sekarang nih yang banyak nggak mau menikah karena takut ekonomi sekarang kan juga susah, nggak mau komitmen, dan lihat banyak rumah tangga juga pada rusak dan hancur ya. Apa pesan Eli? Ya, takut menikah kalau mempertimbangkan hal-hal seperti itu saya pikir wajar-wajar saja sebagai bentuk antisipasi mereka untuk tetap semangat dan mencari lebih untuk penghidupan dirinya. Tapi alangkah lebih baik kalau sebenarnya tidak menikah itu oleh karena kerajaan Allah. Ya. Jadi ngapain kamu menghabiskan waktu tidak menikah karena ketakutanmu akan penghidupan perutmu daripada kamu tidak menikah oleh karena kerajaan Allah? Kadang mereka tidak menikah tetapi kumpul bersama. Ya itu maksud saya. Untuk apa? Berarti kan memang dianya ingin kawin aja, menuhankan nggak mau menikah. dirinya, mendapatkan kenikmatannya, membuang legasinya. Ya kan? Ya sama aja, malah lebih buruk. Makanya saya bilang, untuk apa kamu tidak menikah dengan alasan itu kalau kamu bisa nggak menikah demi kerajaan Allah? Demi kerajaan Allah ini maksud saya bukan kamu harus jadi pendeta dan begini, tapi demi kerajaan Allah kamu tidak menikah mungkin karena kamu ingin menjaga dirimu, kamu ingin memperkuat hubunganmu dengan Allah, kamu ingin melakukan sesuatu buat Allah, kamu ingin melayani Allah dan lain sebagainya. Itu akan menolong kamu damai sejahtera di dalam hatimu, dan ketika kamu mati mungkin saja itu bisa menjadi suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu. Iya. Jadi jangan sia-siakan waktumu. Iya. Kalau orang dunia bilang waktu adalah uang, bagi saya no. Waktu adalah anugerah. Yes. Anugerah untuk bertobat, mencari perkenanan Allah, dan juga melayani Allah. Nah, oke, itu tentang anak muda yang nggak mau menikah. Nih, bagaimana ya? Ini juga karena pemirsa kita kan juga rata-rata juga yang sudah menikah ya. Memang nggak semua, tapi sekarang ini pernikahan kan juga banyak permasalahan, mulai dari beda pendapat, perselingkuhan, ya, sakit hati, kepanikan, kecewaan, permasalahan dengan ipar mertua yang mereka sulit mengampuni nih, kebanyakan. Ya, termasuk saya juga pernah jatuh di dosa kepahitan yang begitu dalam. Ya, tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan Mbak ya, sudah bisa melewati itu semua. Tapi sekarang masih banyak yang bergumul, dan bahkan gak dikit yang keras hatinya. Ya, sekarang sesuai data yang terlihat pun ya banyak masalah di dalam rumah tangga, ketidakcocokan dan lain sebagainya lah. Elia mungkin tahu. Bagaimana pesan Elia buat rumah tangga zaman now sekarang ini? Pesan saya adalah ingat tujuanmu yang semula. Mengapa kamu memutuskan untuk saling mempersatukan diri menjadi satu daging?
Jadi ketika konflik terjadi dalam rumah tangga, ya saya memang belum menikah ya. Yes, Jadi saya nggak tahu rasa pernikahan itu seperti apa. Mungkin akan ada orang yang tonton, oh kamu kan belum nikah, kamu nggak rasain. I know, saya mau maklumi itu. Tetapi maksud saya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh kitab suci, kalau kamu sudah memutuskan untuk bersatu dengan seseorang, lalu ada konflik di dalamnya, lalu kamu memutuskan untuk berpisah dan lain sebagainya, mengapa kamu tidak mengingat kembali masing-masing apa tujuanmu sejak semula mempersatukan dirimu? Dan untuk bisa mengingat itu dan sadar itu dibutuhkan satu hal, kerendahan hati. Jadi setiap pasangan itu harus saling rendah hati untuk bisa saling mengkoreksi dirinya. Mungkin saya yang salah, kan sekarang banyak pasangan rusak karena saling menuduh dan menuntut. Oh kamu tidak bisa kasih aku uang, oh kamu juga tidak bisa urus aku dengan baik, aku carilah perempuan yang lebih baik. Oh kamu juga nggak bisa kasih uang, aku cari juga lah yang bisa kasih banyak uang. Kan saling menuntut. Ya. Tapi kalau dia rendah hati, dia satu hati, pernikahan itu tidak hanya satu daging. Agar bisa menjadi satu daging, dia harus satu pikiran, satu semangat, satu tujuan. hati, satu tujuan, satu visi. Baru satu daging. Itu yang terpenting. Kalau masalah enggak bisa kedaginganmu, mungkin mohon maaf ya, mungkin ada pasangan yang belum bisa punya anak, tidak diberi karunia. Tapi kalau dia satu hati, satu pikiran, satu visi, hubungannya itu sangat berharga di hadapan Allah. Sama seperti Abraham dan Sarah, dia terlambat menerima dalam ukuran orang pada masa itu, tapi karena dia satu hati, satu pikiran, satu tujuan, maka Allah melihat kesatuan mereka, maka dianugerahi yang daging-daging ini. Itu nggak jadi masalah. Jadi rumah tangga itu bisa rusak. Kenapa? Kerendahan hati itu tidak ada. Meskipun menurut saya Errornya Sarah, sorry ya Sarah ya kalau dia dari surga dengar, dia menyorong si Hagar buat jadi itu kan, buat si Abraham. Iya, tapi biar punya anak. itu respon yang itu menurut saya memang salah. Tetapi itu menurut saya respon kerendahan hati Karena tahu diri ya, tahu diri, anak ya. betul. Tapi kan pada akhirnya karena memandang kerendahan hati Sarah, dia begitu tulus mencintai Abraham, sehingga karena ketulusannya kepada Abraham pengen punya anak. Tapi karena Sarah tidak bisa memberikan, karena begitu tulusnya cintanya Sarah kepada Abraham, tidak apa-apa. Karena kasihku kepadamu, karena kamu pengen punya anak, kamu bisa punya anak dari yang lain. Dia melakukan itu bukan karena kebenciannya kepada Abraham, tapi karena kasihnya loh. Tapi karena Tuhan melihat betapa tulusnya Sarah itu, Tuhan anugerahi, bukan? Ya. Tapi artinya jangan diikutin ya buat penonton. Ya nggak boleh. Nanti dia Padahal Tuhan menyampaikan pesan itu ke Abraham sewaktu di umur 75. nanti kalau udah mandul udah kasih soroknya istilah orang lain untuk punya anak. Dan Tuhan juga berbicara kepada Sarah, tetapi ketika itu Sarah menanggapinya dengan sedikit ketawa. Ya betul. Karena memang apakah mungkin saya dengan usia begitu masih punya anak, dan ketidakpercayaan itulah yang membuat dia itu menyerahkan Hagar. Ya walaupun si Elia ini memang kan tadi udah menjawab dan luar biasa kan, nggak apa-apa, firman itu kan pasti menguatkan. Meskipun Elia itu masih muda dan belum menikah kan, karena pandangan firmannya. Ya. Dia seakan-akan sudah punya pandangan seperti orang yang sudah menikah 50 tahun. Ya kan, karena dia tahu kan. Nah, kalau ada yang denial, oh kamu kan belum menikah, banyak yang bilang begitu ke saya. Tapi enggak apa-apa, suatu hari nanti kamu akan tahu. Saya kira suatu hari kamu akan melihat aku menikah. Banyak yang susah untuk diajak rendah hati gitu setelah banyak ketidakcocokan. Karena kan gini, udahlah gue malas, dia nggak berubah, dia udah malas. Nah itu kebanyakan yang orang depresi, kebanyakan kaum perempuan ya yang depresi melihat suami itu udah nggak bisa berubah. Main cewek ya terus main cewek, terus malas ya malas, terus KDRT ya terus, marah ya marah terus. Terutama sih yang menyakitkan banyak perempuan adalah perselingkuhan sih. Jadi itu malas sama nih pria, udah bertobat kumat lagi, bertobat kumat lagi, ya seperti itu. Itu banyak loh yang dialami untuk sekarang ini. Nah, itu yang maksud saya, kerendahan hati itu perlu buat semua orang agar ia tahu apa tujuannya yang semula mempersatukan dirinya dengan Masalahnya pasangan. suaminya itu tidak mau kenal Tuhan, tidak mau ke gereja dan hidup bebas, padahal awalnya dia Kristen. Sampai ya itulah. Nah itulah fungsi seorang penolong. Ya betul. Dia harus datang kepada Berdoa. Tuhan, ya seperti kisahnya Hana ya, ketika Maksud saya
anak tidak mempunyai kandungan, dan ketika itu suaminya lebih mengistimewakan budiknya ya, istri keduanya. Di situ Hana menceritakan, menangis di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya dia bernazar bahwa kalau dia dikaruniakan anak, dia akan mempersembahkan anak ini sebagai alatnya Tuhan. Oke, berarti untuk perempuan memang pasti nasihat yang biasanya kita berikan pasti berdoa dengan kesungguhan hati, dan Datang Tuhan ke salib. bisa kasih karunia mengubah suaminya. Betul. Nah sekarang saya mau tanya daripada Elia untuk memberikan pesan nih buat mungkin suami-suami, bapak-bapak yang masih keras hati ya, seperti itu. Mungkin saat ini lagi mendengar video ini. Ya, Alkitab berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi Alkitab juga berkata, hai suami, tunduklah kepada Kristus. Jadi kunci rumah tanggamu itu baik adalah suami harus tunduk kepada Kristus. Kalau dia tidak menundukkan diri pada Kristus, tetapi menundukkan diri terhadap egonya sendiri, maka itu sudah akan menjadi sumber masalah dalam keluarganya. Menyerahkan kepada kedagingan, betul, kepada roh jahat. Makanya orang-orang yang belum menikah, sebelum kalian menikah, pikirkanlah kembali, apakah saya adalah laki-laki yang menundukkan diri kepada Kristus? Kalau kamu belum menundukkan dirimu kepada Kristus, jangan langsungkan pernikahanmu. Karena itu tidak hanya akan mencelakakanmu, tapi juga mencelakakan wanitamu. Yes. Itu buat perempuan, buat laki-laki. Buat perempuan, kalau dia mau memutuskan menikah, lihatlah dulu apakah suamimu itu sudah tunduk kepada Kristus. Laki-laki ini menjadi penghubung antara Allah dengan perempuan. Yes. Jadi Kristus, kasihnya Kristus kepada perempuan itu dari laki-laki dialiri. Karena perempuan ini penolong. Kalau laki-lakinya agak gimana-gimana, perempuan yang menjadi penolong buat dia. Karena perempuan memang sejak semula menjadi penolong demi visinya Allah itu. Jadi kalau laki-lakinya belum dan tidak tunduk kepada Kristus, maka jangan langsungkan pernikahanmu. Tapi kalau laki-lakinya itu sudah tunduk kepada Kristus, maka perempuannya boleh mempersatukan diri dengan dia. Demikian juga dengan laki-laki. Kalau kamu sudah tunduk kepada Kristus, tetapi keinginan calon wanitamu itu tidak sesuai dengan kehendak Kristus di dalam apa yang sudah kamu tahu, jangan persatukan dirimu dengan dia. Sering sekali waktu pacaran, kalau pasangan ngajak ke gereja, ya berusaha mangut-mangut, kelihatannya sudah ngikut Tuhan. Orang yang ke gereja pun belum tentu punya Ya. pengetahuan. Jadi Ya, bukan betul. tentang dia sering ke gereja atau tidak, bukan tentang itu. Dia mengenali Kristus atau tidak. Itu saja. Pernikahan itu adalah tentang relasi kasih sebagaimana relasi Tritunggal itu. Jadi pernikahan itu seperti Tritunggal kecil. Relasi kasih dalam maksud perikoresis. Kalau kita belajar Tritunggal itu ada perikoresis Tritunggal Allah yang esa itu, kasih yang teraliri di dalam masing-masing hipostasis di dalam satu Allah ini. Pernikahan itu pun begitu. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, Allah mengasihi keduanya. Jadi ini tentang hubungan kasih. Rumah tangga ini kasih. Jadi bukan dilakukan karena dia kaya, dia begini, bukan karena itu, tapi karena kasih. Makanya kalau laki-lakinya belum tunduk kepada Kristus, perempuan hendaklah menunda untuk bersatu dengan dia. Tapi kalau laki-laki melihat perempuan ini tidak sesuai dengan kehendak Kristus, baiklah ia sebagai laki-laki menuntun wanitanya itu untuk mau tunduk kepada kehendak Kristus di dalam apa yang sudah dia ketahui. Kalau semuanya berjalan dengan baik seperti itu, saya pikir rumah tangganya tidak akan bermasalah pada hal-hal seperti itu. Kalau pria belum tunduk, wanitanya mengambil peran, betul ya? Betul. Untuk mendoa. Itu saling melengkapi. Bahkan di dalam pernikahan pun bukan hanya masalah 1-2 orang lagi, tapi mungkin anaknya atau saudaranya. Maka kita harus meminta hikmat dari Tuhan agar bisa saling mengerti apa yang menjadi keputusan, bukan lagi keputusan individual sebagai laki atau perempuan, tapi sebagai keputusan komunal sebagai pasangan suami istri. Satu. Ya. Jadi mereka sehati, sepikir, sevisi. Apapun yang terjadi pada istri atau pada suami, itu mereka saling memaklumi. Makanya saya bilang dari awal, kuncinya itu rendah hati. Saya melihat papa saya bercerai karena apa? Tidak rendah hati. Semua punya egonya masing-masing, semua punya keinginannya masing-masing.
Akhirnya yang jadi korbannya siapa? Saya, adik-adik saya. Kalau mereka punya kasih, mereka tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk kehilangan sosok orang tua. Makanya kalau pernikahanmu hanya karena nafsumu semata, jangan kamu menikah. Tapi kalau kamu menikah karena kasih, kamu tidak akan membiarkan orang lain yang akan datang dari hubunganmu berdua atau orang di sekelilingmu tersakiti oleh karena ulahmu sendiri. Karena kamu bukan dua lagi, tapi satu. Poinnya di situ, rendah hati, rendah hati, rendah hati. Tirulah Kristus yang rendah hati itu. Nah, masalahnya kalau orang terluka batinnya itu susah rendah hati loh, Elia. Betul. Ya, saya juga batin saya pernah terluka. Kerendahan hati bukan dari masalah luka batin apa segala macam. Itu Biasanya mungkin membentengi, jadinya keras hati lah istilahnya, keras Ya. hati. dia keras hati karena dia tidak melihat dan mengenali Kristus. Ya, nggak kenal salib. Dia tidak mengenal Kristus. Makanya. Jadi dia menganggap gini, aku luka, aku pantas untuk itu. Enggak, kamu enggak pantas. Kamu enggak pantas ngapa-ngapain sebenarnya. Saya pun enggak pantas ngomong begini. Tapi kan bukan karena saya melihat saya lagi, tapi saya melihat Tuhan saya yang melayakkan saya. Makanya kalau orang bebal, orang apa segala macam, tinggi hati dan segala macam, dia nggak mau mengampuni, dia tetap kepahitan. Saya selalu bilang, layakkah kamu kepahitan? Siapa kamu di hadapan Allah? Oh, dia menuntut siapa ini? Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang kamu sebut milikmu. Bahkan dia suamimu, dia istrimu, itu bukan punyamu, itu punya Allah. Kalau kamu kepahitan sama dia, kamu sedang melakukan itu kepada Allah. Nah, kalau orang tidak punya pikiran seperti ini, dia akan tetap di dalam itu, berlinang terus dalam hal itu. Tapi kalau ia telah melihat kerendahan hati Kristus, dia bukan lagi melakukan. Makanya ayat Alkitab berkata, lakukanlah untuk Tuhan, bukan lakukan untuk manusia. Jadi ketika saya mengasihimu dan segala macam, kasih saya itu tidak akan terhianati dan tidak akan menimbulkan kepahitan. Kalau saya mengasihi, melakukan itu semua karena Kristus, apapun responmu. Kamu mau lakukan yang baik atau kamu malah mengkhianati saya, menjahati saya, itu tidak akan mengubah kasih saya kepadamu. Karena saya melakukan itu kepada Kristus, bukan kepada kamu sebagai manusia. Karena I see Christ in you. Karena saya melihat Tuhan ada dalam kami. Makanya Alkitab itu dalam sekali. Ya. Lakukan karena Tuhan, bukan karena manusia. Kalau saya lakukan karena ibu, lalu ibu menyakiti saya, lalu kasih saya itu akan hilang. Berubah. Maka bodohlah saya. Tapi karena saya melakukan itu, saya membantu ibu, saya mengasihi ibu karena saya melihat Kristus. Lalu ibu mengkhianati saya tidak akan kepahitan. Kenapa? Ya karena saya melakukan itu bukan karena kamu kok, tapi karena Tuhan saya perintahkan saya mengasihi kamu. Apapun respon kamu, ya itu urusan kamu. Ini antara saya dengan Allah saya. Yes. Pasangan pun harus begitu. Ya, betul. Nah, tadi saya mau tanya nih, kan bagusnya pasangan itu sebelum menikah kita harus mengenal pasangan apakah mereka takut akan Tuhan. Nah biasanya kalau pasangan lagi pacaran, yang tadi saya mau sampaikan, mereka berusaha tampil sebaik mungkin. Ya, kalau ke gereja, wah kelihatan sering, kelihatan harmonis. Kan belum tinggal satu rumah, nggak ketahuan dong baca kitabnya berapa menit. Ditanya baca, oh ya baca. Nah bagaimana kita tahu pasangan kita, calon pasangan kita itu benar-benar takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan? Ya. Bagaimana kita benar? Sebenarnya begini, saya mengatakan kuncinya hanya satu tadi, rendah hati. Kalau rendah hati itu berarti akan menimbulkan sikap turunannya, yaitu saling jujur antara satu dengan yang lain. Sehingga bukan yang baik-baiknya aja yang ditampilkan, tetapi dia membuka diri untuk memberitahu apa kelemahannya, apa masalahnya. Sehingga mereka berdua saling tahu kekurangan dan saling menerima itu. Dan ketika memutuskan saling menerima, dan itu terjadi di rumah tangga, mereka sudah mengakuinya terlebih dahulu dan hidup untuk saling memperbaiki di dalam pengetahuan mereka itu. Rendah hati itu bukan hanya mengalah, tidak, tapi memberitahu, ya ini saya apa adanya. Jujur ya. Jujur, terbuka. Saya tuh sebenarnya orangnya emosinya begini loh, saya begini loh, saya begini segala macam. Kalau kita lebih terbuka, itu akan semakin mendatangkan damai sejahtera. Dan ketika itu terjadi, kelemahannya itu keluar, kan mereka sudah saling mengaku di awal. Maka mereka saling bisa memahami. Jadi tidak memuncak lagi pada tahapan seperti orang yang kaget. Oh, ternyata kamu begini, kamu begini. Karena nggak begitu lagi. Iya, Responnya udah akan berbeda kan. Gitu. Jadi kuncinya itu hanya satu, rendah hati tadi. Rendah hati itu akan menimbulkan apa? Ketulusan, kejujuran, keterbukaan dan lain sebagainya. Ketulusan dan kejujuran itu penting. Jujur kepada Tuhan, jujur kepada pasangan. Gitu.
Tapi tidak perlu jujur selalu kepada semua manusia ya. Enggak, nanti dimanfaatkan kamu. Itu. Gitu. Pakai harus cerdik seperti ular. Betul. Seperti Kita harus tahu kepada siapa kita terbuka. Betul, karena ini kan jangan kita masalah. jujur sama serigala. Oh, enggak Ya, boleh. karena kan masalah rumah tangga kan juga banyak yang akhirnya salah curhat kan, akhirnya malah Ya, kita sudah diselewengkan. harus ke tempat orang yang memang bisa dipercaya. Ada hal-hal yang perlu diberitahu, ada hal-hal yang tidak perlu. Bahkan rahasia kerajaan Allah pun ketika Daniel tanya, ini apa artinya? Meteraikanlah dulu itu. Ini nanti akan disingkatkan. diberitahukan. Nah tadi si Elia yang ngomong tentang balik lagi ke rumah tangga yang saling mengampuni, karena kan kalau biasanya istri udah keras hati, kepahitan, duka, dia bisa keras hati. Apalagi dia suaminya nggak berubah terus gitu kan. Tapi kan tadi balik Elia mengingatkan itu memang kita tahu, tetapi mungkin bagi penonton mungkin yang sering melupakan adalah waktu kita melakukan dan mengampuni pasangan itu bukan karena buat pasangan, Iya. tapi buat karena melihat Tuhan. Melihat Karena Tuhan. yang menyelamatkan kita itu nanti bukan pasangan. Karena pengampunan itu tuntutan Tuhan. Ya, dan maksudnya ke surga neraka kan sendiri-sendiri. Ya. Pertanggungjawaban itu sih supaya kita jangan melihat suami, walaupun suami atau mungkin istrinya lah ya yang menyebalkan. Tapi kalau hari ini di video ini mendengarkan suara kebenaran ini, cepat-cepatlah kita fokus kepada Tuhan dan mengampuni pasangan, bukan karena orang itu mungkin merasa nggak layak, lu udah sebelin ngapain gua ampunin gitu. Tapi karena kita melihat Tuhan, betul ya, yang akan menyelamatkan kita. Nah saya mau tanya lagi tentang ini, orang yang bercerai, misalnya dia udah bercerai dengan suaminya. Kalau menurut pandangan Elia, untuk pria dan wanita itu apa yang harus mereka lakukan? Karena sekarang ini orang memudahkan kawin cerai. Ya. Walaupun di dalam kekristenan yang firman Tuhan udah berkata jelas-jelas jangan bercerai gitu kan. Dalam 1 Korintus 7, Rasul Paulus itu mengingatkan tidak boleh bercerai. Tapi kalau bercerai, artinya perceraian itu bisa terjadi. Prinsip kalau kita bilang nggak boleh bercerai, sama seperti nggak boleh membunuh. Tapi ada nggak orang membunuh? Tapi kalau dia membunuh, apa solusinya? Nah begitu. Jadi cerai nggak boleh. Tapi kalau dia bercerai, apa Harus solusinya? berdamai. Apa solusinya? Ya, Rasul Paulus bilang kalau dia cerai mati, janda atau duda segala macam, dia boleh menikah lagi daripada hangus di dalam hawa nafsunya. Misalnya saya menikah, saya punya istri saya meninggal, tapi saya punya nafsu seksual yang begitu tinggi. Nah, lebih baik saya menikah daripada saya mencemarkan diri kepada yang lain-lain. Itu enggak apa-apa. Tapi Rasul Paulus bilang alangkah dia lebih baik hidup seperti aku, yaitu menyendiri. Tapi kalau orang cerai hidup, laki-laki dan perempuan cerai hidup, mereka tidak boleh menikah lagi. Mereka hanya boleh, pilihannya hanya dua, bersatu kembali berdamai atau hidup sendiri masing-masing. Itu perintah Tuhan melalui Paulus yang berkata kalau orang bercerai biarlah mereka hidup sendiri masing-masing atau pilihannya berdamai dengan suaminya. Setuju. Tapi kenyataannya sudah banyak orang yang cabut cerai kemudian menikah lagi dengan keluarga yang sekarang. Nah, memang masih banyak keributan sih. Istrinya kadang-kadang menyerah, udahlah lu kembali ke istri lu, gue juga udah sendiri-sendiri. Saya bilang kamu yang udah ada, udah lakukanlah gitu loh, daripada yuk bercerai lagi karena udah keburu kan. Bener gak? Kalau yang keburu mau gimana, ya kan? Nah seperti itu sih. Nah mungkin ada pesan tambahan dari Elia buat keluarga-keluarga yang memang sudah keburu bercerai dan menikah. Sudah keburu bercerai dan menikah. Pesan saya adalah kamu tahu bahwa itu adalah kesalahan, itu adalah dosa, dan saya pun tidak akan menghakimi nasib kamu bagaimana di akhirnya, bagaimana segala macam. Cuma sekarang ya pertimbangkanlah dan tanyakanlah kepada dirimu, mengapa aku melakukan ini. Masalah penghakiman itu bukan urusan saya dan bukan urusan kita semua, itu adalah urusan Allah. Tapi kalau dia sudah terlanjur menikah lagi, dia sudah misalnya bahkan lebih jauh ya, mereka sudah punya anak lagi begitu ya, tapi karena sudah bercerai dan lain sebagainya, ya saya hanya menyarankan biarlah setiap harinya ia mengaku dosa di hadapan Allah, ia yang menguji dirinya sendiri. Tuhan pasti tidak ada dosa yang tidak terampuni di hadapan Allah. Hanya satu dosa yang tidak terampuni, menghujat Roh Kudus, yaitu menolak untuk percaya kepada Yesus. Jadi kalaupun kamu sudah terlanjur melakukan itu, saran saya, rendahkanlah hatimu, relakanlah hatimu, minta ampun kepada Tuhan atas apa yang kamu lakukan itu, dan hiduplah di dalam damai sejahtera dengan
hidup kamu yang sekarang. Dan juga dengan mantan ya, Ya, berdamai. harus berdamai, saling mengampuni, melepaskan dan memaklumi. Itu yang terpenting. Yes. Kalau untuk saya, karena ada orang berkata, oh kamu harus cerahkan begini, saya tidak akan sarankan yang seperti itu. Ya, cuma ya dasarilah dengan kasih, minta ampun sama Tuhan. Setuju banget, betul. Kalau misalnya yang sudah memang terlanjur kawin, cerai dan sekarang sedang menikah dengan istri, mungkin istri atau suami yang kedua, bahkan mungkin ketiga, betul, rendahkan hati di hadapan dan bertobat setiap hari ya. Iya. Sebab yang saya lihat kadang-kadang udah menikah kedua, ketiga nggak tobat-tobat, malah galak, malah meninggalkan Tuhan. Nah itu kan yang repot ya. Tapi saya percaya kalau waktu video ini didengar oleh mungkin ada sebagian penonton yang sedang di dalam ini masih keras hati, sudah cerai, dan kemudian menikah lagi dan masih berkeras hati, tidak mendekat kepada Tuhan, biarlah video ini dan perkataan daripada apologis kita Elia Miron bisa menjamah hati penonton ya yang sedang mengalami itu. Bertobat tiap hari, datang kepada Tuhan, meminta pengampunan karena kan sudah pernah salah di masa lalu ya Elia ya. Masa udah salah di yang lalu bikin lagi, iya kan? Dulu keras sama istri, masa sekarang keras juga, makan lebih keras lagi ya. Itu yang repot ya. Bagi istri juga sama, mungkin udah pernikahan kedua, dulu dominan, galak, ngatur-ngatur suami nggak dihormati, masa pernikahan kedua begitu lagi. Nah itu kan yang repot, akhirnya nggak akan ada perubahan dan perbaikan seperti itu. Saya agak penasaran, saya mau minta Elia jawab. Ada ya pemahaman, saya juga menggelitik otak saya sih, ada yang berbicara gini, kan saya mendoakan dong pernikahan yang kedua ini, karena mendoakannya tuh gini loh, mereka punya masalah, ya mereka datang pada saya untuk konseling, ya saya memberitahukan untuk penguatan, ya udah, ya seperti tadi, mencoba cari Tuhan, nanti bagaimana Tuhan menuntun kalian lah, kalian pernah salah, ya udah sekarang dekat sama Tuhan, kan begitu saya doakan. Teman saya dengarlah, dia ngomong begini, kalau setahu saya dari senior rohani saya, nggak boleh loh doain orang yang udah pernah bercerai, itu nggak perlu didoakan. Nah itu saya agak-agak menggelitik gitu. Nah itu ada sebagian paham seperti itu loh Elia. Dan kalau saya tidak setuju itu. Nah, iya. Saya sangat bertentangan dengan itu. Kalau kamu tidak boleh mendoakan orang berdosa, lalu mengapa kamu mendoakan dirimu sendiri? Kita juga pendosa. Nah, Kita orang yang sama apologis beda. Orang yang ngomong begitu tuh orang sombong loh. orang bercerai dan orang yang berbuat bohong, Berarti itu dia dosa. dia akan menghakimi dan menghambat kasihnya sesamanya. Ibu mendoakan mereka karena kasih kan? Yes. Lalu dia tidak boleh doakan begitu. Ya saya apa bilang? Berarti dia menghalangi kasihnya kan? Ya kalau ada orang seperti itu, ya kenapa kamu mendoakan dirimu? Setiap hari pun kamu angan-angan liar, kamu pun hidup dalam dosa. Kan esensinya bukan karena cerainya apa segala macam, esensinya dosa. Ya. Setiap hari kamu berdosa dong. Semua kita ini hidup dalam dosa. Lalu mengapa kamu tetap berdoa? Bahkan untuk keluargamu yang kamu tahu dia berdosa, untuk dirimu sendiri yang kamu tetap berdosa. Kan itu simpel sebenarnya. Seperti Yunus dikirim kepada bangsa Niniwe yang penuh dengan dosa. Iya, Dia berdoa. dia meminta berdoa pengampunan. kepada dia berdoa untuk bangsa yang berdosa. Iya. Dan Tuhan tunjukkan karunia-Nya kepada bangsa itu, mengabulkan doanya, bertobat kan? Itu tidak menutup kemungkinan Allah mengabulkan doa orang yang mengasihi mereka untuk dipertobatkan. Jadi jangan halangi kasih sesamamu. Aduh, jahat itu orang yang ngomong begitu. Dia menghakimi begitu. Tidak boleh didoakan. Saya juga sering mendengar seperti itu. Tapi kalau saya ada orang ngomong depan saya ngomong begitu, saya akan marah untuk yang seperti itu. Tidak boleh ngomong begitu. Kristus aja ketika perempuan pesundal datang mendekati dia sedangkan dia yang suci, dia tidak menolak orang menyentuh dia. Ya. Dia suci loh. Ya. Dia tidak menolak orang. Dosamu diampuni. Kalau Kristus saja begitu, siapa kau? Betul. Ya kan? Yes. Jadi kenali Tuhanmu dengan benar. Jangan seperti orang ahli Taurat yang melihat perempuan pun tidak boleh begini. Kalau ke Israel tuh kita melihat rabi-rabi Yahudi, kalau perempuan lewat matanya dulu begini nih, tidak boleh. Munafik sekali kan? Gitu. Iman kita, inti iman kita adalah love, kasih itu. Kasih itu bisa menaklukkan kebencian. Orang yang kuasa powernya bagaimana, itu bisa ditaklukkan oleh Yesus yang tidak punya apa-apa loh. Ya. Dia diangkat sebagai raja. Ya. Yang lain aja tidak dibilang raja.
Dia dibilang raja, meskipun kerajaannya bukan kerajaan dunia ini kan. Ya. Jadi kalau ada orang bilang dia tidak boleh didoakan karena dia orang berdosa, dia orang begini, ya jangan doakan dirimu lah. Sekarang kan bukan fenomena ya, dari dulu ya, pernikahan yang kedua, ketiga itu gereja memberkati. Itu udah lama terjadi, bukan fenomena yang sekarang ini terjadi aja. Nah, itu kan pro dan kontra ya. Betul. Pernikahan udah cerai, kok ada sih gereja yang memberkatin? Kalau di Katolik kan memang tidak ya, itu mereka memegang bagusnya Mereka adanya pembatalan nikah, bukan perceraian. Pembatalan itu pun ada syaratnya. Itu ada syaratnya. Ya, tapi kalau di dalam kekristenan sekarang ini kan sangat miris sih sebagai kenyataannya untuk memudahkan hal-hal seperti itu. Nah, sejauh mana Elia melihat seperti itu? Saya pun tidak menghakimi itu, karena apa? Gereja itu punya dasar atau prosedur untuk menilai status perceraian mereka itu disebut bercerai atau tidak. Nah, itu mereka punya apa ya, prosedur atau agenda untuk menilai itu. Jadi saya pikir saya tidak layak untuk mengkritisi keputusan itu. Hanya saja kalau yang saya katakan tadi itu hanya untuk pasangan yang belum menikah dan yang sudah terlanjur menikah, untuk penguatan saja, bukan untuk penghakiman. Karena bagaimanapun Kristus yang menghakimi mereka, bukan saya. Jadi apa yang saya katakan tadi itu hanya untuk nasihat atau sebagai bentuk kasih saya kepada orang-orang yang belum menikah untuk mempertimbangkan lebih dalam. Tapi untuk gereja yang memang memberkati itu, mereka punya otoritasnya tersendiri untuk melakukan itu. Jadi artinya sebenarnya untuk pemberkatan orang yang sudah pernah bercerai itu sebenarnya boleh dilakukan nggak oleh gereja? Seharusnya sih nggak boleh. Tapi kalau mereka sampai memberkati, saya nggak tahu apa yang alasan yang membuat mereka memberkati itu. Kan pernikahan ini kompleks kan, disebut bercerai karena apa segala macam. Nah saya nggak tahu itu kasusnya apa, konteksnya bagaimana. Jadi saya nggak akan memberi nilai untuk itu. Tapi bagaimanapun orang yang sudah bercerai yang nggak boleh nikah lagi, itu perkataan kita udah jelas kok. Jadi kembali lagi, kalau gereja yang memberkati pasangan yang pernah bercerai itu berarti kembali lagi urusannya dengan mereka dan Ya, Tuhan. mereka dengan Tuhan. Dan juga mungkin ada alasan-alasan yang mereka juga sudah riset dan analisa menurut pemahaman mereka ya. Oke. Yes. Tapi sebaiknya kita kalau bisa kembali ke firman lebih baik ya. Jangan. Yes. Nah, saya cuma terkritik itu memegang salib itu. Bahwa itu Ini salib apa ya? Ini salib Koptik. Ini dihadiahin kepada saya, Jaka. Jadi gini, orang Koptik itu adalah orang Kristen yang paling banyak mati martir karena iman. Kalau mungkin pernah ke Mesir, kan banyak orang Koptik di gereja sampah itu ya. Mereka kan salibnya begini. Jadi saya selalu pegang ini, itu untuk tujuan kepada dua hal. Yang pertama, mengingatkan saya kemanapun saya mewarta bahwa salib Tuhanlah yang harus saya wartakan, bukan diri saya sendiri, tapi tentang Kristus yang tersalib itu. Yang kedua, ini mengingatkan saya bahwa saya harus siap mati kapanpun dalam keadaan pemberitaan Injil. Jadi kalaupun saya harus mati, saya mati di dalam pemberitaan saya. Jadi ini membuat saya ini tidak berhala ya. Jadi tidak ada kekuatan magis-magis segala macam. Cuma ngomong ini buat Coba kalau dikasih kuasa Tuhan kayak tongkat Musa, bisa juga. Ya itu urusan Tuhan, tidak urusan saya. Tapi ini membangkitkan semangat saya untuk, waduh, saya sangat dicintai oleh Tuhan saya. Jadi ini cinta ini yang harus saya beritakan. Sekalipun bukan dengan berkata seperti itu saya bermaksud saya menyucikan diri, dalam artian saya mengatakan bahwa saya kudus, suci dan lain sebagainya, tapi sebagai refleksi iman saya bahwa hanya karena inilah 2000 tahun lalu saya yang adalah derahma yang hilang ini telah kembali kepada Dia. Wow, amin. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan itu kayak foto. Jadi itu misalnya gini, Tuhan Yesus kan di surga ya, walaupun Roh Kudus ada di dalam diri kita. Terus kita pengen selalu mengenang, mengingat wajahnya Dia, mengingatkan lah tentang Dia ya. Ada fotonya kan, nah itu fotonya Tuhan Yesus. Kurang lebih analoginya itu ya. Jadi buat saya sangat bersemangat. Yes. Saya nggak tahu kenapa. Cuma saya pokoknya kalau saya bicara salib, kebangkitan segala macam, Injil, dosa-dosa, karena saya pun orang yang berdosa sekali, saya sangat
Karena tanpa ini, you are nothing. Yes. Tapi misalnya nih, maaf pertanyaan nyeleneh, kalau itu hilang, Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tinggal beli baru. Yang penting itu udah terpatri di dalam hati. Yes. Oh, iya. Sawit itu ada di dalam. Saya punya banyak yang seperti ini. Kadang saya bawa yang kecil, kadang saya bawa ini. Oh, Gitu. oke. Jadi Coba kalau di Golgota bawa yang gede ya.